Tes. Cek. Belum. Oh, nggak boleh ngerokok di sini, nggak boleh ngerokok. Dia di bar soalnya. Iya, soalnya di area sini nggak boleh ngerokok. Oke, balik lagi di Sampah Gunung. Kalian ngerespon nggak banyak di ini lagi dijelajah ya kita karena di studio lagi pengen supaya kalian tahu nih dijelajah ini lagi di bar nih. Kalau di sini kan nanti kita bikinin kopi ya kan ya. Asik bener. Iya, itu kan kanalnya YouTube-nya Jelajah. Nah, itu sebenarnya Jelajah itu warung kopi tuh, boy. Nanti kalian bisa tuh kalau main ke Jogja, kalian singgah-singgah ke sini kita ngobrol-ngobrol, oke? Nah, kita sekarang pengen merekomendasikan 6 film survival. Kemarin kan ada tiga kategori tuh yang akan kita rekomendasikan, solo, kemudian tim, kemudian ada yang survival. Solo yang udah kemarin kan ya. Jangan lupa, kalau lupa tinggal kebawahin. Kemudian yang timnya kayaknya udah. Nah, sekarang yang survival gitu. Apa sih gangguin bangke oh. Nah, yang survival ini kita ada 6 rekomendasi film tuh, boy. Apa aja filmnya sebentar. Aku pengen cerita dulu nih. Pernah nggak sih kalian mungkin lagi melakukan kegiatan luar ruang, kemudian terus itu kerekam kan ya? Oh iya. Nah, terus kalian terpisah mungkin sama teman kalian, nggak tahu kenapa, terus kalian bisa survive gitu di luar ruang. Itu gimana kalian menghadapinya? Mungkin kalian bisa sharing cerita-cerita ya. Kalau aku pernah sih dulu. Jadi ceritanya tuh kan waktu SD, kalau nggak salah SD belum sunat waktu itu kan ya. Belum sunat tuh kelas 4 SD kalau nggak salah sunat. Nah, jadi kan kita lagi ngebolang tuh. Kalau dulu kan kalau pulang sekolah terus nonton bolang yang di Trans 7. Senang banget Trans 7 kan. Mungkin karena trigger sama itu kan program TV itu, terus kita ngebolang tuh. Nah, aku kesasar tuh, boy. Terus kan pas kesasar di hutan-hutan gitu kan. Terus mancing ikan kan ya. So, gimana ya? Abis itu kan gini apa ya? Udah ya. Soalnya aku nggak tahu cerita itu gimana dan aku nggak bisa cerita bohong terlalu panjang, oke? Nah, ini kita akan merekomendasikan 6 film survival yang menurut kita sangat baik untuk kita tonton gitu ya, boy. Nanti kita akan diskusikan gimana beberapa film-film itu sangat layak untuk kita tonton. Apa aja tuh filmnya? Nah, ini rekomendasi film survival yang pertama nih. Yang pertama itu Castaway ya. Castaway itu apa sih filmnya? Castaway itu pertama kali dirilis di Los Angeles pada 7 Desember tahun 2000. Nah, film ini disutradarai oleh Robert Zemeckis. Gimana sih Robert Zemeckis, dan diproduseri sekaligus diperankan oleh si Tom Hanks gitu ya. Nah, Castaway gini ya, Castaway ini bisa memikat emosional kita dan berhasil mewujudkan kekuatan pada setiap yang menontonnya. Bagaimana tidak ya? Sampai si Tom Hanks ini menjadikan bola voli itu sebagai teman satu-satunya di pulau yang tak berpenghuni gitu ya. Nah, dengan sebuah bola voli di film ini menjadikan dua karakter yang cukup menarik, si Tom Hanks dan si bola voli ini, menghibur dan mengejutkan emosional bagi siapapun yang menontonnya. Nah, meskipun di film ini dialog, karakter, pengeditan, dan backsound filmnya terbatas, tempo film ini sama sekali tidak lambat. Nah, gitu ya, terdapat ketegangan di beberapa momen pada film ini. Si Tom Hanks itu di situ si Chuck Nolan ya. Si Chuck Nolan. Nah, Chuck Nolan ini di film ini adalah seorang teknisi sistem gudang dari perusahaan FedEx, yang mana perusahaan ini bergerak dalam penyedia jasa pengiriman gitu. Bekerja di perusahaan yang mengharuskan dia harus berpindah-pindah, membuat ia jauh dari sang kekasihnya si Kelly. Nah, pada saat perjalanan ya, itu perjalanan dia kerja gitu kan ya, pesawat akan mengalami gangguan penerbangan ketika tim melewati badai. Ada badai, jatuh pesawatnya. Kemudian yang ditumpangi si Chuck ini jatuh di Samudra Pasifik dan terdampar di pulau yang tak berpenghuni. Nah, ia adalah satu-satunya yang selamat. Karena pulau tersebut tidak berpenghuni, keadaan memaksa si Chuck ini untuk survive. Yang pertama, dia harus melakukan memenuhi kebutuhan utamanya seperti makanan, air, dan tempat tinggal gitu.
Nah, beberapa perlengkapan ia dapatkan dari paket FedEx yang terdampar bersama dirinya gitu. Nah, setelah kebutuhan utama si Chuck terpenuhi, perjuangan terbesarnya ialah emosional dan psikologinya. Nah, yang menarik dari film ini, boy, terdapat satu paket dengan logo sayap malaikat yang tidak pernah ia buka gitu. Nah, paket bergambar sayap itu ternyata bisa menjadikan bisa menjadi malaikat pelindungnya dan harapan baginya untuk selamat nyawanya di pulau tersebut ya gitu. Coba nanti kalian nonton supaya lebih jelas ya, karena kalau masa tak ceritain dari sini dari awal sampai akhir gitu nanti jadi spoiler. Kacau dong, nggak nonton dong ya kan ya. Gitu ya, itu film dari Castaway si Chuck Nolan. Tuh keren tuh filmnya. Itu selama 40 tahun atau berapa sih? 40 tahun ya, Din? Ya, sekitar segitu pokoknya panjang sampai dia kurus, boy. 4 tahun ya 4 tahun. Ya 4 tahun. Nah, yang kedua ada film 33. Nah, film ini berdasarkan kisah nyata terjebaknya 33 orang dalam tambang bawah tanah di Chile. Tepatnya di San Jose. Nah, peristiwa di film ini sempat menggemparkan dunia karena 33 pekerja tambang terkurung di sebuah tambang emas sedalam 700 meter di bawah tanah selama 69 hari. 69 hari ya, bukan 69 yang lain. Ya. Kemudian, ke-33 orang tersebut harus bertahan sampai upaya penyelamatan dapat dijalankan. Upaya penyelamatan ini hingga akhirnya menghabiskan waktu 69 hari gitu. Nah, konflik di awal cerita membuat penonton seolah-olah masuk dalam emosional dari konflik yang film itu bangun, seperti konflik keluarga korban dengan perusahaan tambang dan sulitnya menemukan lokasi mereka berada. Melalui film ini, sutradara si Patricia Regan menggambarkan kondisi para pekerja tambang yang kerap dibiarkan dalam keadaan tidak aman dalam melakukan pekerjaan. Nah, si Patricia juga menyindir pemerintah dan perusahaan yang lamban mengenai kecelakaan kerja. Ketika perhatian publik besar, barulah pihak pemerintah dan perusahaan serius melakukan penyelamatan pekerja. Itulah yang mungkin si sutradara ingin sampaikan di film ini gitu ya. Nanti mungkin bagus sih, dari sinematografinya juga bagus ya di film ini. Kemudian dari seorang tokoh kepemimpinan ada nanti di film ini. Coba deh kalian tonton film Dirty 33 gitu ya. Pada film Jungle ini terdapat banyak konflik yang membuat kita enggan untuk melewati adegan-adegan mengenai apa yang harus dilakukan ketika berada di dalam hutan. Siapa? Si Ginsberg yang diperankan oleh pemeran tokoh Harry Potter si siapa? Daniel Radcliffe. Nah, menceritakan kisah nyata tentang pengalamannya sendiri dari tahun 1980 lewat sebuah novel yang kemudian diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama. Jadi ini sebelumnya film ini diadaptasi oleh novel, ya judulnya sama juga dan itu kisah nyata juga gitu ya. Nah, Yossi adalah mantan tentara Israel yang memutuskan berhenti dan memilih melakukan perjalanan karena ia lebih senang dengan kehidupan yang bebas gitu. Nah, suatu hari perjalanan Yossi ke Bolivia di Amerika Selatan membawakan banyak pengalaman gitu bagi diri dia. Ia bertemu teman-teman seperti si Markus, seorang guru sekolah dari Swiss, dan Kevin yang seorang fotografer gitu. Ia juga bertemu dengan Carl yang menceritakan tentang suku Indian di pedalaman hutan Amazon serta adanya tambang emas yang melimpah di sana. Akhirnya mereka melakukan penjelajahan gitu ya. Nah, sama halnya dengan film yang diangkat dari kisah nyata, setiap scene di film ini benar-benar fokus pada karakter. Si Daniel sebagai tokoh utama memang cocok sekali memerankan tokoh yang dibuat berdasarkan kisah nyata ini. Siapa? Ia berhasil menjadi si Yossi, sosok yang memiliki penasaran tinggi, imajinasi yang luar biasa, dan berani sekaligus tenang gitu. Berperan sebagai Yossi, si Daniel ini benar-benar mendalami perannya menjadi orang-orang yang sakit, ketakutan, bahkan seperti orang gila ketika berada di tengah hutan belantara gitu ya. Nah, film yang disutradari oleh si Greg McLean ini cukup menghibur kita gitu. Bersetting tempat di hutan, sang sutradara tidak terlalu mengeksploitasi hutan rimba secara visual. Hal ini cukup berani karena sang sutradara lebih fokus kepada cerita dan karakter. Seperti yang banyak kita lihat di film lain dengan genre yang sama, sutradara mungkin akan sering menunjukkan pemandangan dan lokasi syuting jika mendapatkan tempat yang bagus. Tapi di film ini tidak sama sekali ya.
Malah visual dari hutan-hutannya sangat sedikit ya gitu boy. Coba ditonton filmnya. Aku lupa ya sih kali ini dia mencari suku atau mencari tambang, aku lupa ya di situ. Nanti mungkin dikoleksi sama-sama bareng-bareng ya teman-teman. Life of Pi ini ya merupakan film adaptasi novel dengan judul yang sama karangan si Ian Martel. Ian Martel. Menceritakan seorang tokoh bernama si Piscine Molitor Patel atau bisa dipanggil si Pi gitu ya. Bukan 22/7, aku sebagai kemarin salah. Bukan 22/7 si Pi ini. Nah, mereka berasal dari keluarga yang memiliki kebun binatang lokal gitu. Pi memulai pencarian spiritual gitu. Pi memulai pencarian spiritual dengan mengaplikasikan 3 ajaran agama sekaligus, yaitu Hindu, Islam, dan Kristen. Batak aku ya kan. Suatu keputusan yang sulit dipahami orang di sekelilingnya. Suatu ketika usaha kebun binatang keluarga si Patel mengalami pailit dan akhirnya mereka berencana pindah ke Kanada gitu. Nah rencananya hewan-hewan yang dianggap berharga akan dipindahkan ke Amerika Utara. Mereka akhirnya menempuh ribuan kilometer mengarungi samudra menggunakan kapal bara milik Jepang. Nah sayangnya di tengah perjalanan ya, mereka dihadapkan badai yang akhirnya menenggelamkan kapal beserta isinya. Tidak ada yang selamat kecuali Pi dan 4 hewan yang terdiri dari seekor zebra, seekor hyena, orang hutan serta harimau yang bernama si Richard Parker. Si Richard Parker ya. Mereka berlima akhirnya harus bertahan hidup di satu skoci yang sama ya, satu skoci dan mempertahankan hidup masing-masing kayak gitu. Nah, Life of Pi memang mungkin mengangkat tema survival yang bersinggung dengan hal yang religius ya teman-teman. Hal ini terlihat dari pencarian Pi saat kecil hingga ketika bertahan di tengah samudra bersama si Richard Parker yang menguji keyakinan Pi akan adanya Tuhan kayak gitu. Satu hal yang menarik bagaimana tema religius disajikan secara polos dan universal hingga menjadikan suatu perjalanan spiritual yang bermakna. Di dalam film ini kita bisa melihat bahwa akhirnya kepercayaan akan sesuatu ada karena adanya keraguan yang dimiliki manusia gitu. Sajian visual film ini sangat mengagumkan ya boy. Dari gambaran pulau Merkat yang indah, ikan-ikan terbang, cahaya ikan di malam hari, bahkan ketika tak ada apapun kecuali laut, langit, dan skoci. Keindahan sinematografi mampu ditunjukkan dengan apik dan memang film ini layak memenangkan Best Sinematografi dalam perhelatan Oscar gitu. Film selanjutnya The Way Back. Oke. The Way Back merupakan film yang diadaptasi dari sebuah memoir Slawomir Rewicz. Ya, film ini bernarasikan tentang perjalanan sekelompok tahanan perang yang melarikan diri dari kamp konsentrasi Gulag di Siberia, yang merupakan salah satu kamp paling menakutkan di dunia selama masa Perang Dunia Kedua gitu ya. Nah, kondisi kamp yang sangat tidak manusiawi membuat si Janus, salah satu tokoh di film itu, yang diperankan oleh Jim Stargis, merencanakan sebuah pelarian bersama teman-teman lainnya gitu. Atau tahanan lainnya, teman-teman dia lah ya, tahanan gitu. Berbekal dari kenekatan dan keinginan memperoleh kebebasan, si Janus dan 7 teman lainnya harus melewati rintangan alam yang ekstrim gitu ya. Baik badai salju dan suhu di bawah 0 derajat Celcius hingga teriknya matahari. Konflik internal mewarnai pelarian tersebut. Bersamaan dengan usaha menaklukkan kondisi medan yang ganas, ditambah lagi kejaran tentara merah si Uni Soviet. Kurangnya persediaan makanan yang menipis hingga kaki yang membengkak karena mereka berjalan sekitar 4.000 mil jauhnya gitu ya. Walau terdapat perdebatan mengenai nyata tidaknya film ini, si Peter Weir mampu menyajikan sebuah visualisasi semangat untuk melewati rintangan hidup ditambah dengan sinematografi yang memukau di film ini. Coba ya nanti ya kita ulik bareng-bareng film ini, oke? Kemudian ada selanjutnya filmnya si film The Grey.
Film ini merupakan film survival tahun 2011 yang disutradarai oleh Joe Carnahan dan dimintangi oleh Liam Neeson yang berperan sebagai Otway. Film ini menceritakan tentang Otway dan teman-temannya yang merupakan penembak jitu di sebuah perusahaan minyak yang beroperasi di Alaska gitu ya. Mereka bertugas melindungi para pekerja tambang dari terkaman serigala. Setelah tugas mereka selesai, OTW dan teman-temannya pulang menggunakan pesawat. Namun sayangnya, pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan karena cuaca yang buruk. Nah, dari sekian banyak penumpang, hanya tersisa 7 orang yang berhasil selamat. Cuaca dingin yang ekstrim, kesulitan makanan, tak adanya tim penolong, hingga kawanan serigala yang bisa saja muncul suatu waktu. Nah, itulah mengapa film ini diberi judul diberi judul The Grey gitu ya, yaitu untuk menggambarkan abu-abu serigala. Nah, film ini diadaptasi dari sebuah cerita pendek yang berjudul Ghost Walker karya Ian Mackenzie Jeffries kalau nggak salah ya, yang kemudian dieksekusi menjadi film garapan Joe Carnahan gitu ya. Dalam film ini ia ingin menyampaikan kisah tentang harapan, ketakutan, keputusasaan, dan perjuangan yang dibalut dengan tema survival yang patut untuk disajikan gitu, yang patut disajikan dan kita saksikan gitu maksudnya boy. Itu ya 6 film rekomendasi kita. Ya gini ya, sorry yang kayak bingung tau kalau nggak ngerokok gini, tapi ya di bar gini nggak bisa ngerokok. Nah itu budaya di sini boy. Kalian kalau di jelajah tuh boleh ngerokok dimanapun kecuali di sini, karena kan bikin minuman kan ya. Jadi kalau ngerokok terus nanti khawatir abunya kena kopi, kena makanan kayak gitu kan nggak baik ya buat pelanggan gitu ya kan ya. Kapan-kapan kalian main kesini ya boy, ditunggu ya. Kita ngobrol-ngobrol, kita bikin garapan apa-apa, kita asik kali ya. Sehat-sehat selalu kalian. Sampai jumpa. Mau tebak-tebakan. Coba bikin tebak-tebakan sendiri ya. Capek bikin tebak-tebakan, kayak gak ada yang bisa jawab juga. Balik lagi nanti di Sampah Gunung episode selanjutnya. Dadah. Padangnya ini mas, padangnya coba tuh gue. Yang mana 5 ribuan? Di sini. Alfamart, terus ke kanan, ke selatan, pos tampan gitu loh gue, pos tampan. Aman deh jauh. Nih rambutnya. Frog Shelter ke selatan. Frog Shelter ke selatan. Ketemu pertigaan toh? Ketemu pertigaan, kono enek Emperal. Iya pas Sebelah pertigaan. kiri. Tusuk sate. Mau kita dulu. Woi, sik lo Sam, ya Allah lagi ngerekam